Insya Allah siap nih proses setelah itu. Nanti mungkin juga bisa berbagi dengan teman-teman guru bagaimana membuat kegiatan buat anak-anak kita yang menarik dan menyenangkan. Ya itu untuk sebelum kita post test. Ya karena kerja-kerja begini juga lama kita kerja. Setiap dulu waktu ada ujian nasional kami sering kerja yang begini-beginian. Jadi sebelum anak-anak ujian nasional itu kita bawa keluar dari sekolah, kita kasih games-games terkait tentang soal-soal ujian nasional, kita kasih trik-trik cara hitung cepatnya, cara menyelesaikan soalnya. Ya seperti contoh misalnya kalau menemukan kalimat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf kan, anak-anak itu di pembelajaran kita bilang ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Padahal kalau kita belajarnya di bimbingan belajar, di lembaga-lembaga bimbingan belajar, tidak pernah itu ada kalimat utama di akhir dan di tengah. Mungkin ada tapi jarang sekali. Itu pun mungkin di tingkat-tingkat SMA atau di tingkat mahasiswa. Yang selalu itu adanya di awal, Ji. Ini trik-trik yang begini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak untuk dia juga tidak kewalahan pada saat menjawab soal-soal nanti di generasi. Jadi saya minta ada satu kegiatan nanti yang kita coba selenggarakan. Nah, kalaupun itu ternyata harus berbiaya, nanti tinggal dikomunikasikan dengan guru pamongnya, dikomunikasikan dengan kami, supaya kita pikirkan bagaimana untuk pembiayaannya. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada dari Bapak. Ya, terima kasih. Saya ingin mengomentari dulu tentang pelatihan ANFA-nya ini ya. Sarannya pada saat memberikan pelatihan nanti yang ditampilkan, kalau misalnya kayak yang di depan itu kan pakai LCD, maka yang ditampilkan bukan hanya versi laptopnya, tapi Canva versi HP-nya. Karena kalau siswa kecil kemungkinan mereka punya laptop sendiri untuk mereka pakai, pasti aksesnya Canva model HP. Sedangkan Canva versi laptop dan HP itu berbeda tampilannya, supaya mereka tidak bingung mencari fitur-fiturnya dan lain-lain. Jadi tampilkan juga versi HP. Untuk menampilkan versi HP ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Jadi kita membuka di HP tab, nanti tampilan HP ini yang muncul di laptop dan dipantulkan lewat LCD. Ya, kemudian tadi menanggapi masukan dari Bapak Kepala Sekolah, jadi ya, itulah inti dari kegiatan yang nanti teman-teman lakukan. Bukan hanya bisa membaca, menghitung, meningkat literasi dan numerasinya, tetapi juga bisa menerapkannya dalam pengerjaan beberapa soal-soal. Dan sampai mereka bisa tambah kurang, tetapi pada saat sudah disajikan soal mungkin dalam bentuk soal cerita dan lain-lain, siswanya akan bingung mau diapakan. Jadi mungkin bisa diampung sarannya Bapak tadi, bagaimana membantu juga siswa memecahkan pengerjaan dari soal literasi dan numerasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke materi pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Untuk materi ini akan dibawakan oleh Saudari Nur. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi selanjutnya prokernya itu revitalisasi perpustakaan. Pada kegiatan ini dilakukan penataan ulang mulai dari administrasi perpustakaan, pengelolaan buku, serta tata letak perpustakaan. Dan alhamdulillah yang sudah terlaksana itu mulai dari membersihkan, dari awal yang kami lakukan itu tanggal 29 Februari, terus pendesainan yaitu pengecetan dan tata letak perpustakaan seperti lemari-lemarinya. Dan yang masih kami kerjakan itu
mengenai pengelolaan buku dan administrasi perpustakaan. Nah, tujuannya itu untuk mengembalikan peran perpustakaan sebagai tempat membaca. Bukan hanya itu juga, tempat perpustakaan ini juga bisa dipakai untuk seperti tadi pelajaran Canva atau numerasi. Terus sasarannya itu sekolah. Waktu pelaksanaannya itu 29 Februari sampai 15 April. Penanggung jawabnya itu semua anggota. Oke, terima kasih kepada Saudari Nur. Khusus bagian revitalisasi perpustakaan dan juga pemanfaatan buku kembali dibuka sesi diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya. Berat ini deh. Revitalisasi perpustakaan luar biasa. Dari yang berantakan sekarang sudah ada sudah ada harapan. Tinggal nanti mau diatur bagaimana bagusnya. Kemudian nanti mungkin bukan hanya bukunya yang ditata sesuai dengan temanya. Kemudian perlu mungkin bisa sampai kepada pengadaan kartu anggota atau administrasi perpustakaannya. Iya. Sebenarnya itu sudah ada kartu anggotanya, ada sesimpan di lemari itu yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa juga yang kampus Merdeka tahun lalu Pak. Ada dan tidak dibagikan kepada anak-anak, belum dibagikan. Nanti mungkin siapa tahu bisa dimanfaatkan bagi anak-anak yang masih ada yang sudah tamat, mungkin sudah tidak diberikan. Itu yang terkait dengan administrasinya. Ini yang menjadi pekerjaan berat deh, karena perpustakaan kita itu kemarin memang berantakan sekali. Kemudian di perpustakaan di sana itu ada 2 fungsi. Yang satu itu adalah yang di dalamnya itu sebenarnya adalah museum Karancadi, salah satu inovasi sekolah kita kemarin. Cuman karena pada saat renovasi gedung di sebelah itu terpaksa barang-barang yang gedung di sebelah itu di-drop ke perpustakaan, akhirnya berantakan seperti itu. Saya sih sebenarnya tidak memberikan beban terlalu berat kepada adik-adik, tetapi kalau bisa menyentuh keduanya, nanti kita akan bantu kita koordinasi sama guru-guru, termasuk semua mungkin biar kampus yang dari adik-adik mahasiswa dari dari BPG ini jumlah 24, ini kita alhamdulillah sumber dayanya ini banyak. Mungkin bisa kita borong-borong nanti perpustakaan itu supaya betul-betul setelah sekalian ini dua-duanya sudah tidak di sekolah, luar biasa bisa meninggalkan jejak yang bisa kita lihat bersama-sama. Sebenarnya kemarin itu bagus sekali perpustakaannya, cuman karena kemarin ada renovasi, akhirnya tidak ada tempat lain untuk menjadi difungsikan seperti itu. Nanti koordinator kebetulan juga guru pemuknya adalah kepala perpustakaannya. Nah, ada Pak Amri yang menjadi salah satu staf perpustakaan sebenarnya, bisa nanti koordinasi dengan beliau. Saya kira ini, dan memang ini harus kerja berat tapi insya Allah dilakukan. Kemarin saja bisa berdua dengan kita perempuan yang ngangkat lemari, pasang karpet, luar biasa. Alhamdulillah perempuan ini Pak yang ngangkat itu. Yang angkat, saya saksinya karena saya yang mendampingi beliau. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dimanfaatkan, kelas dipakai pagi, anak-anak kelas 2, dan bisa mungkin menjadi tempat juga kerja-kerja tugas di dalam. Jadi nanti saja ditata saja bagaimana bagusnya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kembali ke Bapak. Untuk ini revitalisasi luar biasa nih. Saya langsung terpukul ini karena judulnya. Rusak sekali kayaknya itu di sana barang-barang ini.
Mungkin saya tidak pernah lagi ke sana sehingga harus direvitalisasi. Ini tadi saya bilang kenapa dipasangkan sama Bu Ramatang, karena Bu Ramatang ini yang bisa sebenarnya mengupayakan nanti ini juga masuk ke websitenya sekolah. Jadi saya minta tolong dengan teman-teman PPG barangkali nanti, karena teman-teman kita kampus Merdeka ini sudah mau revitalisasi, nanti administrasinya kan sudah kerja, nanti daftar-daftar buku itu yang ada di perpustakaan, Kurang Matang itu kemarin sudah buat websitenya, ada website sekolah, mungkin bisa ditambahkan satu rumah lagi Kurang Matang di website itu terkait tentang perpustakaan. Jadi teman-teman nanti, tapi saya minta tolongnya di teman-teman PPG itu untuk membuat daftar buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan kita. Karena insya Allah dalam, saya tidak tahu beberapa waktu ke depan kita juga akan mendaftar untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan. Dan salah satu yang paling penting dalam akreditasi perpustakaan itu selain sarananya adalah buku kita itu bisa diakses, bisa dilihat secara digital. Jadi nanti saya minta tolong teman-teman dari PPG menginput ke dalam websitenya SDN Garuda untuk apa-apa saja yang ada di buku-buku apa saja yang kita sudah punya di perpustakaan itu. Saja barangkali sedikit dari saya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya masih ada? Mungkin masih ada masukan lagi? Oh, dari Bapak. Ya, terima kasih. Mengenai perpustakaan tadi, Bapak juga menyinggung sudah ada website sekolah yang bisa diakses. Mungkin saran saya, kita buat juga perpustakaan versi digital. Jadi di website itu nanti mungkin bisa dibantu oleh mahasiswa dari kampus mengajar maupun PPG untuk mencari beberapa buku yang free versi digital. Saya rasa sudah banyak sekarang buku, file-file buku versi digital itu yang bisa di-download. Kemudian nanti dimasukkan dalam satu Google Drive tersendiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian itu juga bisa meningkatkan kunjungan orang untuk membuka website sekolah. Kemudian untuk versi, jadi nanti akan ada dua perpustakaannya, versi fisik dan versi digital. Di mana versi digital itu juga akan memuat daftar buku yang ada di perpustakaan fisiknya. Kemudian diharapkan nanti cara mengarsip buku di perpustakaan ini diperhatikan dengan lebih baik sehingga siswa mudah mengakses, mau mencari buku apa dia sudah tahu di mana tempatnya, mau mencari di mana. Karena kalau siswa itu sudah capek mencari, ya mungkin akan ditinggalkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, sudah tidak ada tambahan atau mungkin masih ada tambahan dari belakang? Oke, kalau begitu kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Dan materi ini akan disampaikan oleh Saudari Sikin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Sabtu bersih. Adapun deskripsi singkat dari kegiatan ini adalah kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu dan mungkin akan memanfaatkan beberapa menit untuk membersihkan lingkungan sekolah. Di mana kegiatan ini mungkin akan diadakan kerja bakti bersama guru dan siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Adapun tujuan untuk meningkatkan rasa peduli lingkungan dan hidup ramah lingkungan.
sasaran pada kegiatan ini adalah sekolah. Waktu pelaksanaannya adalah setiap hari Sabtu pagi. Penanggung jawabnya saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya kembali ke tempat. Oke, terima kasih kepada Saudari Sikin. Khusus di bagian pelestarian lingkungan, mungkin ada saran dan masukan lagi. Mungkin ada yang mau dibenahi di depan-depan perpuska atau mungkin di lorong-lorong kita. Waktu dan tempat kembali dipersilakan. Ada? Oh, baik. Terima kasih. Luar biasa ini programnya ini Kampus Merdeka, Pak. Sabtu bersih. Di program sekolah sebenarnya kan Sabtu yang kita biasanya lakukan juga sebenarnya seperti itu. Setelah senam, itu hari Sabtunya itu senam, kalau cuaca bagus itu biasanya dilanjutkan dengan bersih-bersih. Nah, memang perlu ditanamkan sebenarnya kepada peserta didik. Jangan kita menjadi di pikiran kita bahwa yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah itu hanya bujang. Jadi tidak apa-apa sebenarnya anak-anak itu dikenalkan dengan begitu. Tapi begitu nih kemarin disuruh bersih-bersih di depan got itu luar biasa banyak yang mengeluh sakit di tangannya begini. Jadi mungkin perlu terprogram nanti kegiatannya, karena memang sebenarnya banyak yang perlu terutama yang di depan perpustakaan itu sekarang itu masih berantakan. Tapi rencananya itu sebenarnya kita mau bangun panggung di situ, panggung kreasi. Makanya sudah ada timbunan di situ. Nah, jadi tinggal mungkin mau dirapi-rapikan karena sampai hari ini menunggu sebenarnya dananya ada yang bisa kita alokasikan ke sana. Tetapi masih satu kendalanya, belum ada dananya. Programnya sudah ada, jika dananya belum. Jadi yang paling sebenarnya yang pertama dilihat itu adalah yang tampilan kita di depan, terutama got-got itu. Pertama got-got di situ banyak sampah yang sering di got itu menjadi sumber penyakit juga. Nah, kendalanya kita karena gotnya kita itu lebih dalam dibanding dengan gotnya yang di sebelah sana. Jadi airnya itu tergenang. Jadi nanti diprogramkan saja. Tidak apa-apa mungkin setelah senam kita membersih-bersihkan, terutama sebenarnya itu di belakang perpustakaan juga, di belakang perpustakaan, di belakang gedung yang sudah direnovasi kemarin itu belum tersentuh juga. Sebenarnya dulu itu bersih semua Pak Di, waktu sebelum direnovasi. Setelah renovasi kalian datang kan pas baru dimanfaatkan itu gedung, akhirnya mungkin datang, kaget kenapa ini sekolah kok berantakan sekali begini. Padahal keadaannya seperti itu, belum sempat terbenahi karena kita libur semester, kemudian masuk kalian sudah ada. Nanti dikoordinasi saja dengan teman-teman guru, wali kelas, termasuk di belakang, termasuk dengan para bujang dan penjaga sekolah. Kalau di belakang itu ada Om Siwa, nanti di ini. Kalau perlu mungkin perlu ada pembagian piket-piketan begitu, misalnya Sabtu ini tugasnya atau bagaimana rencananya ini? Apa hanya sekedar sudah membersihkan saja? Kita kalau kelas rendah itu kelas terusnya kelas 1 itu mungkin belum bisa pada taraf langsung terjun, paling pungut-pungut sampah di dia. Iya, termasuk sebenarnya menyapu tuh di belakang itu mungkin masih Om Siwa ya, Ibu Guru, masih Om Siwa yang sapukan di kelasnya. Tapi sebenarnya bagusnya Ibu Guru
anak-anak juga sudah diberikan piket kebersihan meskipun masih dibantu oleh Om Siwa supaya itu pembiasaan positif. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya kira sudah bisa mandiri. Bagaimana kan teman-teman? Apakah memang kita sepakati setiap Sabtu mau membersihkan atau bagaimana? Kita programkan saja 2 kali 1 bulan. Setiap minggu, setiap Sabtu. 2 kali 1 bulan saja katanya. Karena kan masing-masing kelas ada tugas-tugas kebersihannya, dan juga akan dihandle juga sebagian oleh para bujang dan jadi mungkin diprogramkan saja 2 kali 1 bulan saja. Karena mengingat sebenarnya saya senang sekali Moki juga setiap hari membersihkan, malah saya senang. Cuman masalahnya kalian itu punya program yang banyak. Jangan sampai menyiksa diri sendiri. Kasihan. 5 ton jaki juga. Nanti kalau banyak sekali programnya tidak terlaksana dengan maksimal, hasilnya tidak maksimal. Jadi tidak apa-apa 2 kali 1 bulan saja, terserah. Mungkin minggu pertama atau minggu ketiga kita kerja bakti bersama-sama. Setelah kita SKJ senam langsung ini. Jadi supaya pembelajarannya juga tidak mengambil waktu di pembelajaran, karena di hari Sabtu itu sekarang digunakan teman-teman ada pembelajaran di situ, ada mata pelajaran. Kalau sebelumnya semester lalu itu memang khusus untuk P5, tapi kan P5 sudah, jadi hari Sabtu itu sudah jam pembelajaran. Jadi usahakan jangan menyita waktu pembelajaran, meskipun sebenarnya membersihkan itu adalah bagian dari pembelajaran. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saran untuk program kerja Sabtu Bersih ini sebaiknya bukan hanya Sabtu membersihkan, tetapi diajarkan juga kepada siswanya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi misalnya setelah membersihkan diajarkan cara mencuci tangan dan lain-lain. Kemudian bisa juga disinkronkan dengan beberapa program yang lain. Contohnya tadi ada pelatihan Canva. Setelah pelatihan Canva diajar membuat ABC menggunakan fitur yang ada di situ. Nanti di akhirnya itu bisa diminta kasih proyek ke siswa, mungkin dalam individu atau kelompok, untuk membuat satu poster yang bertema program kerja yang lain. Kalau Sabtu Bersih ya tentang perilaku hidup bersih, kemudian untuk calistung tentang bagaimana membaca, menghitung dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu kegiatan di luar kelas. Untuk pemateri pada bagian ini kepada Saudari Siki, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya itu ekstrakurikuler. Adapun deskripsi singkat, kegiatan ini kami fokuskan untuk melatih seni tari dan paduan suara pada peserta didik. Tujuannya untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik. Sasarannya di sini yaitu peserta didik. Waktu pelaksanaannya jam 10 sampai jam 12 pada hari Minggu. Penanggung jawab semua anggota. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Sikin. Kegiatan di luar kelas yang kedua yaitu eksperimen sains akan dibawakan oleh Ria. Jadi terima kasih. Nah, ini ada kegiatan eksperimen sains
di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibuat menyenangkan dan edukatif untuk anak-anak. Tujuannya ini praktikum ini dapat membantu siswa belajar sains, mengembangkan keterampilan motorik dan meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka. Nah, di eksperimen sains ini kami masukkan ke program kerja berkaitan dengan jurusan IPA, yaitu sama dengan mata pelajaran SD ada IPAS, di mana kegiatan ini akan kami sisipkan di kegiatan festival yang akan dijelaskan berikutnya, yaitu di tanggal 11 Mei 2024. Kemudian sasarannya di sini yaitu peserta didik, kemudian penanggung jawabnya saya sendiri. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Ria. Selanjutnya kegiatan di luar kelas yaitu Festival Literasi dan Public Speaking yang akan dibawakan oleh Saudari Nur. Nah, selanjutnya itu Festival Literasi dan Public Speaking. Pelaksanaan lomba literasi ini akan berkolaborasi bersama guru dalam kegiatan lomba pidato, berpuisi, atau storytelling. Mungkin kami akan meminta kesediaan para guru yang bisa menjadi juri dalam lomba-lomba tersebut. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan literasi dan kompetensi siswa dalam hal kecepatan membaca menyaring, dan hal yang paling utama itu public speaking. Kemudian itu sasarannya semua peserta didik. Waktu pelaksanaannya itu 11 Mei 2024. Penanggung jawabnya saya sendiri. Oke, terima kasih kepada Saudari Nur. Selanjutnya kegiatan di luar kelas yaitu Islamic Boarding School and Competition. Kepada Saudari Kiki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan di luar sekolah yang bisa kita lakukan adalah Islamic Boarding School and Competition. Deskripsi singkat dari kegiatan ini dilakukan di luar kelas, di mana siswa mengikuti rangkaian acara dan mendaftarkan diri untuk lomba Ramadan. Jadi tujuan kita melakukan lomba ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan mengembangkan keterampilan mereka, memperkuat rasa identitas keagamaan mereka sejak usia dini. Dalam program ini, anak-anak akan diberikan kesempatan untuk merancang, mengatur, dan mengikuti lomba Islamik yang beragam. Daftar lomba yang mungkin akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ceramah, tilawatil Quran, fashion show busana muslim, lomba azan, dan mungkin juga menghafal doa sehari-hari atau menghafal ayat-ayat pilihan. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan ini kami masih diskusikan juga apakah dari awal sekolah sampai buka puasa nanti atau bagaimana. Dan mungkin dari guru-guru sekalian ada lomba tambahan. Kami mengajak seluruh guru untuk berkolaborasi dengan kegiatan ini. Lalu untuk anggaran di kegiatan ini kami juga masih mendiskusikan. Waktu pelaksanaannya mulai dari 1 April 2024. Cuman 1 hari, Bu. Penanggung jawabnya saya sendiri. Terima kasih. Jadi sebelumnya terkait kegiatan Islamic Boarding School ini, Bu, salah satu kegiatan kami yang akan datang di waktu dekat ini, di mana perencanaannya itu tanggal 1 April 2024 merupakan hari hanya, dan sebelumnya itu akan ada koordinasi dengan kelas masing-masing, wali kelasnya, dan
rapatnya juga itu baru akan kami adakan, insya Allah lalu kan hari ini besok dan nanti dikoordinasikan lagi. Oke, baik, terima kasih. Diskusi dan saran kritik telah dibuka. Ada dari belakang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kegiatan Islami Boarding School and Competition. Sasarannya itu saya lihat kelas 4, 5, dan 6. Jadi bagaimana dengan kelas 1, 2, 3? Hah? Kalau bisa bagi lombanya. Untuk kelas tinggi kasih lomba ini, kelas rendah lomba ini, supaya tidak ada kayak kecemburuan. Pasti kayak siswaku saya ada ibu, kenapa saya tidak ikut lomba? Atau gak bisa saja dia tidak datang karena ceritanya tidak ada motivasinya dia. Pasti nak pikir dede ibu kelas tinggi ji ikut, kita tidak jangan makin pergi sekolah. Nah ini kan harus kita terlibat semua. Jadi sarannya mungkin bisa kita bagi-bagi, bisa fashion show ambil kelas rendah supaya lucu-lucu toh. Kelas tinggi bisa bagi kasih dia yang hafalan surah-surah pendek atau doa-doa, azan ke apa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Semangat pagi. Belum, masih kurang. Semangat pagi. Kami memahami, kami merasakan apa yang dirasakan ya teman-teman yang sementara melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya akan menanggapi tentang yang dibahas tadi, ada eskulnya juga, eskul paduan suara. Kami sangat berterima kasih jika anak-anak di SDN Garuda ini diajarkan eskul paduan suara, tapi itu hari Minggu. Luar biasa, nanti dari hari Senin sampai hari Minggu bisa berada di sini. Mudah-mudahan orang tua juga tidak melarang anak-anaknya ketika ada anak-anaknya yang diikutkan. Masukkan saja dari kelas 1 sampai kelas 5 saja. Dites dulu siapa yang bisa menyanyi, karena ada juga anak-anak yang betul-betul tidak bisa menyanyi tapi paling tidak bisa mengenal solmisasi. Di sini di sekolah ini kurang pemahaman mereka tentang solmisasi. Mungkin karena dari rumah juga tidak diperkenalkan solmisasi, padahal itu merupakan kalau ditekuni juga bisa menjadi pencahariannya, pekerjaannya di masa depan. Kita lihat itu penyanyi-penyanyi terlalu banyak sekali bisa jadi sumber pekerjaannya, bisa menghasilkan cuan-cuan. Jadi minta ditindaklanjuti ini tentang paduan suara, biar tiap hari Senin upacara itu ada kelompok paduan suara. Kalau kita dengar itu paduan suaranya SD Garuda, jauh dari sempurna, fals semua. Iya betul, karena tidak ada bimbingan. Bersyukur ada adik-adik di depan yang bisa membimbing anak-anak kita untuk paduan suara ke depannya. Jangan nanti, tapi mulai hari ini bisa dipilih yang mana bisa ikut paduan suara. Terima kasih. Oke, coba dibuat dulu dari awal kegiatan di luar sekolah. Ya, ini ekskul tari. Ya nanti koordinasi saja dengan
guru pembina, karena di sini juga ada masing-masing guru yang bertanggung jawab, termasuk paduan suara itu Oma. Tapi mungkin perlu di sini dek, seperti Oma tadi bilang bahwa jangan hari Ahad, akan sangat sulit mendatangkan anak-anak itu kalau sudah hari liburnya. Termasuk kalian juga mau libur, kesian kalian tak libur. Ya, itu jangan. Jadi nanti ambillah di hari Sabtu atau di hari terserah hari lain yang jelas. Waktu sore boleh, artinya atau kalau misalnya mau ini setelah selesai sekolah langsung pakai. Kalau hanya untuk menari dan ini. Oke, lanjut kasih goyang ini dulu. Masalahnya lupa ingat ini. Ini Mika, ada tadi belum? Banyak nih. Ya, ini festival literasi dan ini 11 Mei. Kita terakhir di sini apa? Juni. Kalau saran saya jangan di Mei. Nanti setelah penilaian sumati semester baru kita laksanakan di situ. Karena ada rentang waktu nanti setelah sumati semester, ujian semester itu biasanya ada 2 minggu atau 1 minggu paling cepat. Itu waktu tidak ada pembelajaran, hanya digunakan untuk remedial di situ. Jadi kalau saya sarannya di situ saja untuk kegiatannya yang ini. Tadi sebenarnya berpikir kayak begini, lomba ini nanti Ramadan ini lomba juga. Yang akan menjadi pertanyaan saya, hadiahnya kita dari mana? Kita siap sih hadiahnya. Karena jujur kalau sehat kita harus transparan. Kalau di anggaran dana bos tidak ada di dalam Arkas, dan kami sekolah itu tidak boleh mengeluarkan sesuatu di luar Arkas, tidak boleh. Nah, sebenarnya memang kami punya program juga itu perseni, tapi itu biasanya di bulan Agustus dan itu sudah ada alokasi khusus. Jadi kalau ini yang saya pikirkan, buat program yang rasional, kemudian yang memang juga bisa kita, siapa tahu bisa kita dapat sponsor. Ya, alhamdulillah, saya senang sekali ada kegiatan ini. Karena ada 2 lombanya ini. Tadi sebenarnya berpikir kayak begini, bagaimana kalau disatukan saja, tapi karena kita mau momennya Ramadan, karena di Ramadan ini dek, seperti saya bahasakan juga saya sampaikan kemarin di teman-teman yang dari mahasiswa PPG, bahwa kami di sekolah itu punya program Amalia Ramadan yang berjalan. Alhamdulillah sudah 1 pekan ini sudah mulai berjalan, dan setiap pekan itu ada target yang kita ingin capai. Tidak apa-apa kalau memang mau adakan lomba, tapi ini kan di minggu terakhir nanti itu mulai dari April ya, 1 April sampai 6 April itu tinggal ibadah praktis. Jadi fokusnya nanti mereka adalah bagaimana bacaan sholatnya dan cara berwudunya. Nah kalau hanya 1 hari boleh nanti, tapi ada program juga tanggal 4 itu, tanggal 5 ya, berbagi tuh. Tanggal 5 ada kegiatan pengumpulan zakat di sini. Tanggal 5. Tanggal 6 ada pembagian zakat sekaligus Bapak insya Allah jadwalkan buka puasa. Nah, sebelumnya nanti ada kegiatan gebrakan, gebiar berbagi berkah Garuda, gerakan berbagi berkah. Nah ini penanggung jawabnya Ibu Anda. Kapan ini dan insya Allah ini secepatnya akan di-share ke dan mungkin pembagiannya mungkin nanti bersamaan dengan yang zakat atau sebelumnya. Jadi sebelum pengumpulan zakat sudah dibagikan. Oke. Jadi di April itu luar biasa. Di minggu terakhir di samping kita punya target anak-anak harus bisa minimal kelas 1 itu sudah bisa mengenal gerakan sholat sampai kelas 3. Kelas 4, 5, 6 itu sudah harus bisa melaksanakan sholat dengan tertib, artinya bacaan dan gerakannya.
kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mulai dari pembagian, kalau pengumpulannya kan mulai dari sekarang, insya Allah secepatnya akan di-share flyernya. Kemudian tanggal 5 itu ada pengumpulan zakat, tanggal 6 akan ada pembagian dan sekaligus buka puasa bersama. Jadi kita pilih di situ. Kalau memang kita mau, dan yang kedua kalau kita mau lomba, ada mata lomba. Cocok tadi dia bilang Bu Rusna harus ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti mata lombanya yang dibedakan. Jangan terlalu banyak juga lombanya, Adek. Banyak lombanya, banyak hadiahnya. 1, 2, 3 dikali 6 itu sudah berapa? 3 kali 6 18 hadiah yang harus kalian peradakan. Oke. Cocok nih kan 1 lomba juara 1, 2, 3. Nah 6 mata lomba. Nah 6 mata lomba. Misalnya 6 ini hanya perhitungan aja nih. Itu yang perlu. Kemudian ini storytellingnya juga ada juga hadiahnya, karena harus ada. Tidak ada lomba yang tidak ada hadiahnya, hanya terima kasih dan piagam. Tidak ada. Meskipun mungkin hanya dalam bentuk buket-buket ya. Itu. Kemudian lanjut. Ada nih. Ada di lomba nih. Oke. Saya kira itu. Jadi dipertimbangkan saja kalau memang mau saya tadi sama guru Pamungka berpikir begini, karena mau jinadakan lomba nanti storytelling, bagaimana kalau sekalian di situ juga lomba menghafal surat pendek, menghafal apa namanya, yang lomba-lomba minta tadi tuh, karena kenapa? Supaya itu efektivitasnya. Tapi mungkin tahu memang dua-duanya yang perlu, karena ada yang numerasinya dan ada yang anunya. Iya. Kan nanti kalau lomba misalnya sudah semester orang lomba pakai di situ 1 minggu tuh ada misalnya lomba pidato. Itu kan perpaduan ceramah juga nanti ada. Nanti ada storytellingnya, ada nunya kan hampir sama Ji. Kalau saya sih, tapi kalau memang kita mau ada kebiarnya di Ramadan, tidak apa-apa juga, kan tergantung kita aja. Cuman begitu nih tadi pembagian waktunya. Ya saya kira begitu deh. Kasih. Oke, baik, terima kasih Bu, dan juga ada tambahan dari Bapak. Ya, sedikit saja karena sudah juga mau masuk waktu sholat Jumat. Yang pertama, sebisa mungkin tidak membuat kegiatan di hari libur, ya, supaya jangan sampai siswanya juga jenuh ke sekolah karena Senin sampai Minggu ke sekolah terus. Ya, jadi ada yang namanya keseimbangan, work-life balance namanya. Kemudian yang tadi ada satu kegiatan itu Islamic Working School dan beberapa lombanya. Apakah tidak ada siswa yang beragama lain selain Islam di sini sehingga muncul hanya satu kegiatan untuk satu agama? Kan pas pelatihan kemarin sudah disebutkan bahwa salah satu itu adalah merangkul semua, tidak membeda-bedakan antara ras, agama, suku dan lain-lain. Sehingga ada juga kegiatan yang harusnya dilakukan untuk agama, ya semua agama. Jadi tidak memfokuskan pada hanya pada satu agama. Kemudian ya bisa membuat nanti satu kegiatan untuk mencakup beberapa bagian. Contohnya tadi mungkin ada di bagian numerasi, literasi, itu bisa disinkronkan dengan kegiatan di luar kelas. Nah, jadi tidak bukan satu kegiatan untuk satu bagian, tetapi bisa ya disinkronkan supaya menghemat tenaga, waktu dan biaya. Ya, kemudian terakhir karena di sini ada juga mahasiswa PPG, sehingga minta tolong untuk semua program yang berjalan, baik itu dari kampus mengajar, program di sekolah dan PPG itu saling sinkron dan tidak saling meniadakan, karena di sini kita bukan mau melombakan program kerja dari masing-masing kelompok,
tapi kita membuat program kerja yang bersinergi dengan program kerja juga di sekolah supaya semakin memberikan efek yang positif terhadap sekolah SD Negeri Garuda ini. Ya, baik, terima kasih. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perlombaan Ramadan, kemarin itu kami sudah berbincang-bincang sama kepala sekolah. Begini, kalau memang adik-adik mahasiswa mau mengadakan perlombaan, Bapak itu kan sekolah ada kegiatan juga yang sakat tadi yang disampaikan Ibu. Rencananya itu kalau memang kita mau adakan perlombaan Ramadan pada saat penerimaan hadiahnya itu kepala sekolah mau mensosialisasikan di situ kan. Kita mau undang orang tua siswa, terus Bapak di situ mau mensosialisasikan mengenai zakat. Di situ kan ini di awal Ramadan ini kita dahulukan dulu gebrakan, setelah itu baru zakat. Jadi kalau memang adik-adik mau melakukan ini perlombaan, rencananya kemarin kepala sekolah pada saat penerimaan hadiahnya, disitulah dia akan mensosialisasikan sekaligus mensosialisasikan terkait dengan zakat anak-anak. Iya, zakat yang akan bekerja sama dengan dompet duafa, begitu. Terima kasih. Iya. Spesifik di antara program kerja di sekolah kegiatannya dengan kegiatan yang Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu. Mengenai tadi yang untuk yang saya mendengar dengan dari Bapak, khusus yang mengenai kan tadi khusus di Islamik ya. Nanti sebenarnya kami juga sudah ada rancangan Pak, kami sudah diskusi juga, dan itu penanggung jawabnya saya juga. Mungkin nanti saya akan mengadakan cerdas cermat Alkitab dan juga beberapa yang sudah saya bikin, tapi kami tidak masukkan di sini, tapi itu tetap ada kegiatannya Pak. Ya, jadi ini kenapa kami adakan ini Islamic Korean School Competition, karena kami ini kan termasuk masuk di Ramadan, jadi kami fokuskan di situ dulu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan hari ini. Sekian presentasi dari kampus pengajar. Kami mohon maaf bila mungkin ada salah kata atau mungkin tindakan kami yang kurang berkenan. Terima kasih juga buat setiap saran dan masukan dari Bapak, Ibu dan juga kakak-kakak. Itu akan tetap kami masukkan dalam proker yang akan kami kembali diskusikan setelah ini. Oke, ini ada saran juga dari teman saya. Tadi kan sudah ada beberapa daftar, mungkin ada rangkuman lah, atau paling tidak ada mungkin yang mau dikurangi atau ditambah dari program kami. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita keluar dari ruangan ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk dokumentasi. Oh iya.